Bapa, sekali lagi kami mau mengatakan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu. Kami mau mengerti akan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau menerima apa yang Engkau katakan pada hari ini buat kami. Kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami tidak mau Tuhan hanya sebagai pendengar, terlebih hanya sebagai speaker, sebagai pengeras suara, tapi sebenarnya tidak berfungsi apa-apa karena itu mati. Tapi kami mau menjadi suara yang hidup, suara yang menghidupkan akan semua firman yang kami dengar. Mau menghidupkan akan apa yang kami nyanyikan. Mau menghidupkan akan apa yang kami baca di dalam firman-Mu. Kami benar mau menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah melakukan perkara yang sangat baik buat kami. Apalagi Engkau menjanjikan perkara yang luar biasa pada hari ini ya Tuhan. Sebagai sesuatu kelanjutan daripada kebangkitan-Mu. Engkau memberikan perkara yang ajaib buat kami. Kami seringkali mendengar, tapi kami mau mengalami hari ini Tuhan. Supaya kuasa kebangkitan-Mu kami alami. Bukan sekedar dongeng, bukan sekedar kami mendengar kata orang. Tapi kami benar seperti Ayub yang mengatakan, bukan sekedar karena kata orang, tapi karena kepercayaan penuh siapa Engkau yang sebenarnya. Berikan roh pengertian kepada kami pada sore hari ini ya Tuhan. Untuk kami boleh menangkap akan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sampai kami bisa mengenal siapa Engkau yang sebenarnya. Berikan kepada kami roh pengenalan akan Engkau Tuhan. Biarlah hari ini Roh Kudus-Mu mulai bekerja. Baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengar melalui streaming. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Sampai kami boleh mengenal siapa Engkau yang sebenarnya. Kami rindu pada hari ini. Engkau bukakan Tuhan. Kami rindu hari ini Tuhan. Engkau mencelikkan mata kami. Membuat menumbuhkan iman kami kepadamu. Membuat kami boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib. Seperti Engkau alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada sore hari ini Engkau mulai bekerja dengan kuat kuasa-Mu. Pribadi demi pribadi Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Dengan kuat kuasa-Mu. Jamah setiap kami. Sampai kami boleh mengerti. Karena Kau memberikan roh pengertian buat kami. Sampai kami bisa menangkap isi hati-Mu dan mengenal siapa sebenarnya Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini kami mempersilahkan Engkau untuk bekerja dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus
Yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, katakan dengan keras bersama dengan saya. Amin. Selamat sore saudara-saudara. Saya mengucapkan selamat Hari Purim ya. Kita hari Minggu yang lalu kita sudah merayakan kemenangan telak yang diterima dan sudah dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hari ini kita akan merayakan bersama-sama dengan apa yang dinamakan Purim. Saudara, saya mau sampaikan sesuatu. Pada saat Purim beberapa waktu yang lalu, setiap jemaat menanyakan kepada saya, Bu, kenapa enggak membuat perayaan Purim? Saya mulai, iya ya, kenapa kita enggak membuat ya? Lalu waktu saat saya berdoa, Tuhan ngomong, nak, adakan pada saat kemenangan telak yang aku telah lakukan, yaitu pada saat Paskah. Karena Paskah itu adalah sesuatu kemenangan telak, pembalikan keadaan yang sesungguhnya buat saudara dan saya semua bisa menikmati. Pada masa Purim itu yang menikmati adalah orang-orang Yahudi. Tapi Purim buat Paskah yang menikmati adalah seluruh dunia ini yang mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oleh karena itu hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang Purim ini dengan versi yang sangat berbeda. Tapi satu perkara kita akan tahu, bahwa bagaimana Purim itu bisa terjadi. Purim itu terjadi karena ada orang pribadi yang memilih di dalam ketepatan. Saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, bila saudara mau mendapatkan, mengalami akan Purim, satu hal, ada keputusan dalam hidup saudara dan saya. Pilihlah memilih sesuatu yang tepat. Memilih di dalam ketepatan. Sebab kalau saudara milihnya salah, saudara tidak akan dapat menikmati apa yang dinamakan Purim. Purim adalah sesuatu hal, seseorang yang mengambil satu keputusan untuk melakukan sesuatu pilihan. Dan pilihan yang tepat membuat Purim terjadi. Amin. Saudara, saya mau sampaikan, kita tahu bahwa istilah Purim itu terjadi pada masa zaman Ester. Itu istilah Purim. Kalau kita melihat di dalam Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 dikatakan gini. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita. Hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ini kriteria daripada Purim. Jadi yang pertama ya, Purim itu adalah hari keamanan terhadap musuh-musuhnya. Purim buat saudara dan saya adalah seperti itu yang Tuhan janjikan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa adakan Purim pada masa Paskah, berarti Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya, bahwa saudara akan mengalami keamanan terhadap musuh-musuh saudara dan saya. Semua orang punya musuh. Yang kita tahu persis, musuhnya adalah kuasa kegelapan. Musuhnya apa? Siapa yang menjadi musuh saudara? Sifat kedagingan kita, itu pun merupakan musuh. Nah,
Kalau dikatakan hari keamanan terhadap musuh-musuhnya. Jadi hari ini ada suatu janji yang luar biasa yang diberikan buat saudara dan saya. Yang Tuhan katakan, nak adakan Purim pada waktu Paskah. Dan hari ini kita merayakan Paskah. Hari ini kita merayakan Purim. Karena Purim itu adalah yang pertama, hari keamanan. Setiap orang, apalagi zaman sekarang ini, zaman saat-saat ini, semua orang membutuhkan yang dinamakan keamanan. Betul enggak? Saudara pergi, saudara pengen supaya ada keamanan. Saudara pergi bisa selamat, pulang pergi dengan selamat. Saudara kemanapun juga pengen adanya suatu perlindungan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, bagaimana bisa mempunyai perlindungan jikalau saudara dan saya ada dalam keamanan? Betul? Nah, ini hari ini Tuhan menjanjikan Purim. Purim adalah keamanan terhadap musuh-musuhnya. Musuh itu apa saja? Selain daripada kita katakan tadi, yaitu kuasa kegelapan, yaitu sifat-sifat kedagingan kita. Musuh itu banyak, saudara. Persaingan-persaingan dalam perdagangan itu juga merupakan musuh. Sesuatu hal di mana kita itu punya utang banyak, itu juga musuh. Kenapa? Karena kita hidupnya jadi tidak aman. Karena banyak utangnya. Semua orang yang menagih itu pun merupakan musuh. Dalam tanda kutip. Karena itu membuat tidak aman dalam hidup kita. Kita melihat tagihan yang numpuk-numpuk itu pun musuh. Karena itu membuat ketidakamanan. Tapi hari ini ada sesuatu yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Keamanan terhadap musuh-musuhmu. Amin. Itu yang pertama yang saudara harus lihat. Oh, itu artinya Purim ya. Seringkali kita mendengar cuma Purim itu membalikan keadaan. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan Purim? Yaitu dikatakan tadi, hari keamanan terhadap musuh-musuhnya. Hal yang kedua dikatakan, duka cita berubah menjadi sukacita. Semua orang pengen kan? Apa yang membuat kita duka cita? Berita. Kita lagi senang, tiba-tiba kita mendengar sesuatu berita, itu membuat kita menjadi duka cita. Kita menjadi kesenangan kita berkurang. Walaupun sekalipun kita tidak bisa mengatakan hilang sama sekali. Tapi berkurang. Tapi hari ini Purim menjanjikan bahwa duka citamu itu akan berubah menjadi sukacita. Diubah. Siapa yang mengubah? Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Lalu dikatakan perkabungan berubah menjadi hari gembira. Orang berkabung itu karena kehilangan. Saudara kehilangan apapun pasti berkabung. Kehilangan uang berkabung. Kehilangan barang-barang yang menjadi kesukaan saudara berkabung. Kehilangan pacar berkabung. Kehilangan istri berkabung. Kehilangan suami berkabung. Kehilangan segala sesuatu yang kita cintai, kita bisa berkabung. Tetapi hari ini Tuhan katakan, Yesus Kristus sudah bangkit yang membuat perkabunganmu berubah menjadi hari gembira. Ini pegang benar-benar seluruh janji Tuhan hari ini. Dikatakan ada perjamuan pesta mengantar makanan. Saudara, kalau saudara mengantar makanan, otomatis saudara itu orang yang berkelimpahan, betul? Tidak mungkin saudara sendiri gak punya apa-apa, bagaimana bisa memberi. Tapi yang dikatakan sampai merupakan hari perjamuan pesta mengantar makanan. Orang kalau pesta pasti punya uang, pasti hidup dalam kelimpahan, tidak sekedar cukup. Dan itu yang Tuhan janjikan dalam Purim yang hari ini kita rayakan kemenangan telak dari Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Ayat 26 dikatakan, oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, karena terjadi pembalikan keadaan. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai Purim di Perjanjian Lama dengan Purim dalam Perjanjian Baru. Kita melihat bahwa Purim dalam Perjanjian Lama adalah ada seorang pribadi yang bernama Ester. Kita tahu ada seorang pribadi yang bernama Ester. Pada waktu ditawarkan sesuatu, dia memilih di dalam ketepatan yang membuat seluruh bangsanya bisa dibebaskan. Kita baca di dalam Ester pasal 4 ayat yang ke-16. Ester mengambil suatu keputusan yang telak. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, untuk mengambil suatu keputusan yang tepat, itu mengandung resiko. Sekali lagi saya sampaikan, bahwa untuk kamu mengambil suatu keputusan, itu selalu mengandung resiko. Kalau keputusanmu tepat, tetap kamu akan menanggung resiko. Tetap saudara dan saya akan menjalani sesuatu seperti yang dialami oleh apa yang dialami oleh Ester. Ester ini begitu dia mengambil keputusan, dia mengatakan, aku dan dayang-dayangku akan puasa. Sesudah itu aku akan nekat. Aku akan menghadap kepada raja, sekalipun itu melanggar undang-undang. Ada resiko yang harus dia terima. Tetap aku mau melakukan itu, walaupun sekalipun aku mati, aku rela. Saudara, sekali lagi, suatu keputusan yang tepat tetap mengandung resiko. Saya tahu dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia mau berkorban buat bangsanya. Keputusan yang tepat membuat bangsanya diselamatkan, dibebaskan. Kematian berubah menjadi kehidupan. Masa-masa yang dapat dikatakan hukuman berubah menjadi suatu kelepasan. Contoh yang kedua, kalau kita melihat akan apa keputusan yang diambil oleh Obed-Edom. Di dalam cerita dari 2 Tawarik 6 ayat 10 itu dikatakan bahwa pada waktu itu tabut sedang dibawa oleh Daud, akan dibawa masuk ke dalam kemah pertemuan yang dibuat. Belum ada bait Allah pada waktu itu. Belum ada bait Allah. Lalu apa yang terjadi? Di tengah jalan Usa mati. Daud menjadi takut. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-10 dari 2 Tawarik 6 dikatakan ini. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya di kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Pada saat Gad ini, orang Gad ini yang bernama Obed-Edom ditawarkan sesuatu. Obed-Edom bisa mengambil keputusan yang salah. Karena apa? Karena ketakutan, saudara. Kalau dia memikirkan begini, apa yang bakal terjadi dalam hidup saya? Apa yang bakal terjadi dalam keluarga saya kalau aku menerima tabut ini? Sedangkan baru saja dia melihat dengan mata sendiri, Usa mati. Tapi satu perkara, keputusan yang tepat yang dia ambil. Dia katakan, aku menerima dengan kerelaan. Saat dia mengambil suatu langkah yang tepat. Dan dia katakan, aku mau mengambil ini. Aku akan memelihara benar-benar. Aku akan menjaga benar-benar.
itu mengandung resiko yang berat. Jangan-jangan aku juga mati. Tapi dia mengambil keputusan, apapun yang terjadi, aku tetap akan mengambil keputusan yang benar. Sesudah dia lakukan akan hal itu, apa yang terjadi? Percepatan terjadi. Hanya dalam waktu 3 bulan, perlipat kali gandaan terjadi. Orang yang berani mengambil keputusan yang tepat, Tuhan akan membuat duka cita menjadi sukacita. Tuhan akan dikatakan melakukan yang dinamakan keamanan terhadap musuh-musuhnya. Ambil keputusan yang sungguh-sungguh di dalam ketepatan. Itu poin-poin daripada Purim. Sekarang kita akan bicara tentang Purim dalam Perjanjian Baru. Apa Purim dalam Perjanjian Baru? Ini sejarah yang tidak bisa begitu saja saudara dan saya lupakan. Karena apa? Karena ada seorang pribadi. Tadi waktu pujian dinyanyikan tentang dia itu firman Allah yang turun ke dalam dunia. Masih ingat tadi nyanyian yang mengatakan gitu. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dialah firman Allah. Saudara tahu kan tadi membaca di dalam teks, menyanyi melalui mulut. Hari ini pun saya ingin menyaksikan dan saudara bisa melihat betul-betul bahwa dia memang firman Allah yang jadi manusia. Sebentar kita nanti akan melihat bagaimana bukti-bukti yang nyata bahwa dialah firman Allah yang menjadi manusia. Supaya saudara dan saya itu mengerti pengorbanan yang luar biasa. Keputusan yang diambil oleh Tuhan Yesus pada saat di Taman Getsemani. Itu adalah waktu masa-masa penentuan. Dalam masa penentuan, masa yang dia bisa katakan aku tidak mau atau aku mau menjalani. Setiap keputusan yang diambil Tuhan Yesus, itulah yang harus saudara dan saya jalani saat-saat ini. Saudara, saya sangat merindukan saudara bisa mengerti dan menangkap poin-poin yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Bagaimana Purim bisa terjadi atas hidup saudara. Siap buat mendengar? Siap buat mendengar? Saya yakin bila saudara benar-benar menjalani, terima dan menjadi pelaku firman, tidak ada satupun di antara saudara di tempat ini yang tidak mengalami. Saya sangat percaya karena ini janjinya Tuhan. Poin-poin yang dikatakan tadi pasti menjadi milik saudara. Tapi belajar seperti keputusan yang diambil oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, pada masa-masa kesesakan jangan lari kepada yang lain. Dalam masa-masa kesesakan sampai saudara harus mengambil suatu keputusan, jangan lari kepada yang lain. Apa artinya kepada yang lain? Sudah terlalu tertutup jalannya, lalu kamu mengambil jalan pintas. Jangan sekali-kali. Dalam keadaannya seperti itu, sudahlah pergi ke orang pintar saja. Sudahlah kita minta tolong kepada orang lain saja. Yang bisa melepaskan saya dari semuanya ini. Suatu saat saya ketemu dengan seseorang yang anak Tuhan, saudara. Dia anak Tuhan. Dia mengatakan kepada saya begini. Tapi sekarang dia sudah bertobat. Ya. Dia mengatakan dalam keadaan yang sangat kesesakan. Dia bilang, saya sampai pernah datang kepada orang pintar dan dia mengatakan begini.
Apapun juga akan aku jalani. Yang penting ya utangku bisa lunas. Dia punya utang banyak. Dia dikejar-kejar mau masuk penjara. Sampai ditawarkan begini. Kalau kamu mau ikut setan mau? Mau katanya. Ikut setan kamu mau? Sampai kamu ngomong gitu, iya. Saking sudah gak ada jalan. Sudahlah, saya gak yakin surga itu ada atau tidak. Apakah nanti sesudah kita pulang mati itu memang benar ada kehidupan yang baru? Saya gak yakin. Yang penting sekarang aku bebas. Tapi bersyukur banyak orang yang mendoakan orang ini. Sampai akhirnya singkat cerita, dukunnya gak berani. Jadi sebenarnya dukun itu kalau ada orang yang nekatnya sampai seperti itu juga takut. Dia bilang, kamu gila ya? Bukan gila, benar, apapun tak jalani. Yang penting utangku lunas. Dukunnya mundur. Enggak, saya enggak bisa nolong kamu. Tapi itu dibuat sedemikian rupa sampai dia benar-benar tidak ada jalan sampai akhirnya dia bertobat. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, jangan jual Tuhanmu. Karena dia sudah melakukan jauh lebih besar daripada semua dan semuanya ini. Nanti kita akan bisa melihat, kita bisa menjalani dengan firman-firman yang saudara dan saya baca hari ini. Sampai kamu bisa mengenal siapa firman Allah yang sebenarnya. Yang pertama, pada masa kesesakan jangan lari kepada yang lain. Tapi lari kepada Bapa. Ngambil keputusan dan penyerahan total. Itu jalannya. Itu jalannya, gak ada jalan lain. Dalam masa apapun juga jangan lari kepada yang lain saudara. Datang kepada Yesus karena dia sudah menang. Dia pasti dapat menolong saudara dan saya. Ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya harus mengikuti jejak Yesus Kristus Tuhan. Dalam Matius 26 ayat 36 dikatakan begini. Ini keputusan Tuhan Yesus. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana. Untuk apa? Untuk berdoa. Dia mengalami sesuatu hal yang sangat berat Tuhan Yesus pada saat itu. Karena apa? Pada waktu sebelum sampai di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu naik ke atas gunung bersama dengan 3 muridnya. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Elia dan Musa. Pada saat ketemu dengan Elia dan Musa itu ngasih tahu kepada Tuhan Yesus. Ini loh perjalanan kamu nanti. Sampai ujungnya kamu disalib. Hanya untuk menebus dosa manusia. Sudah tahu dia. Dan dia sudah diberi gambaran bagaimana dia akan mengalami penderitaan yang tidak umum. Itu sudah diberitahu. Pada saat di Taman Getsemani, hatinya menjadi goncang. Karena kesedihan yang amat sangat, tekanan yang sangat berat, membuat dia goncang. Tapi satu perkara, di dalam kegoncangan apapun, jangan lari kepada yang lain. Larilah kepada Tuhan. Saudara, karena itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Pada waktu saya pernah mengalami pada waktu pembangunan gedung ini. Saudara sekarang melihat gedung ini sudah sekian puluh tahun, 30 tahun lebih. Ya. Saudara melihat semua masih dalam keadaan oke. Tapi pada saat pembangunan itu masa-masa yang sangat berat dalam hidup saya. Karena
ini dibangun hanya karena lutut, bukan karena punya uang. Pada saat pembukaan, Tuhan itu menginginkan kamu harus beli sound system yang mahal, bla bla dan sebagainya. Saya nggak punya uang. Sampai pada waktu mau beli kursi yang saat ini saudara pakai, gak ada uang. Pada saat saya datang ke toko itu, saya bilang, saya pengen beli 2.000. Dia ngomong gini, DP berapa Bu? Saudara, semua orang harus pakai uang. Saya bilang, percayalah pasti dibayar. Saya bersyukur saat itu. Karena Tuhan membawa saya untuk jadi notaris di Cirebon. Jadi setidak-tidaknya orang itu percaya bahwa kalau saya ngomong itu enggak bakalan bohong. Pada saat saya ngomong gini, percayalah pasti dibayar. Dia katakan, yang tanggung jawab siapa? Saya. Ya sudah, karena dia percaya, masaan si notaris gak punya duit. Dan pada saat itu benar-benar saya gak punya uang. Akhirnya diberi. Saudara, itu tekanan yang sangat berat saat itu. Suatu saat tagihan sangat banyak sekali dan uang tidak ada. Itu benar-benar berat banget dalam hidup saya. Sampai suatu saat saya masuk ke kamar, saya bilang, Tuhan, beban saya lebih berat daripada kekuatan saya. Itu menurut saya. Tapi Tuhan katakan, aku tidak akan pernah membuat pencobaan lebih daripada kekuatan. Ya Tuhan, benar Tuhan. Beri aku kekuatan untuk dapat melakukan semuanya ini. Menanggung semuanya ini. Aku tidak mau gantung sama manusia. Aku hanya gantung sama Engkau. Saudara, tapi di dalam hal-hal yang seperti itu, Tuhan pada detik-detik terakhir selalu buka jalan. Pada waktu pas kita mau bayar, itu ada uang. Dan uang di kas itu tidak lebih dari 10.000 saudara. Tidak lebih dari 10.000. Begitu ada uang, begitu buat bayar, saldonya tinggal 10.000. Tapi kenyataannya Tuhan memberi keamanan terhadap musuh-musuh kita. Purim bisa terjadi karena apa? Mencari Bapa yang memiliki surga dan bumi. Amin. Demikian juga apa yang dialami Tuhan Yesus. Di dalam ayat 37 dikatakan begini. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kenapa Tuhan itu sedih dan gentar? Bukankah dia itu anak Allah? Bukankah dia itu firman Allah? Iya, betul. Tetapi saat-saat itu dia adalah manusia. Penuh 100% manusia. Punya darah dan daging, punya perasaan, punya ketakutan. Oleh karena itu dikatakan dia sangat sedih dan gentar. Karena dia tahu persis, aku bakal menghadapi kayak gini, ngeri banget ya. Ayat 38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang Engkau kehendaki. Saudara, contoh Tuhan Yesus pada masa-masa engkau dalam kepepet sekali, sudah gak ada jalan keluar. Jangan lari kepada yang lain kalau engkau mau mengalami Purim. Jangan lari kepada yang lain kalau engkau mau mengalami kelegaan. Lari kepada Tuhan.
Dan katakan seperti doa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan, kalau boleh lepaskan aku. Tapi kalau toh mau tidak mau aku harus jalani akan hal ini. Beri kemampuan kepadaku untuk aku bisa dan mengalami kemenangan. Itu saudara, lakukan. Seperti teladan yang dilakukan Tuhan Yesus. Maka kekuatan akan turun. Kalau saudara baca selanjutnya dikatakan, saat sampai tetesan keringatnya seperti darah, Tuhan kirimkan malaikat buat menguatkan dia. Pasti dalam menghadapi apapun, jangan tinggalkan Tuhan. Hal yang kedua, poin yang kedua, untuk saudara dan saya bisa mengalami Purim. Apa yang harus dilakukan? Jangan kecewa saat semua meninggalkan kita. Ini hal yang kedua. Jangan kecewa saat semuanya meninggalkan saudara dan saya. Jangan kecewa. Ayat 40 dikatakan, setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapat mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Secara manusia dia kecewa terhadap orang yang sangat dekat dengan dia. Tapi ternyata seolah-olah mengkhianati. Kecewa banget saudara. Ya. Tapi satu perkara Tuhan memberi pelajaran. Kalau saudara punya join yang sudah dekat ternyata join itu mengkhianati saudara. Itu sungguh amat sangat sakit. Tapi jangan kecewa. Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu kami pernah mengalami hal yang sama saudara. Kita sama-sama pelayanan di eklesia, di persekutuan. Ya, saat itu persekutuan masih di rumah saya. Ada persekutuan youth. Anaknya banyak sekali pada saat itu. Maju banget saudara. Dan dilayani oleh salah satunya adalah Ibu Tin yang melayani. Ya. Dan punya partner yang sungguh-sungguh saya juga sangat percaya dan benar-benar sangat luar biasa di dalam mereka menangani akan youth ini. Tapi tiba-tiba saudara, kecewa dengan persekutuan. Kecewa dengan saya. Dia merasakan tidak bisa maju. Katanya kalau sama dengan saya ini. Lalu apa yang dia lakukan? Dia keluar. Dan yang sangat menyakitkan adalah bedol desa saudara. Semua anak youthnya diambil semuanya. Gak ada satupun yang tinggal. Saya yakin saya sakit. Tapi terlebih Ibu Tin sangat sakit saat itu. Saya bisa merasakan. Tapi saya katakan begini, gak usah takut, gak usah kecewa. Yang penting diambil gak apa-apa. Yang penting saya bilang, dia tidak meninggalkan Tuhan. Tinggal pindah kolam saja. Ya kan, kalau air di kolam di sini ikannya diambil, dipindahkan ke kolam yang lain. Wis gak apa-apa lah, tinggal pindah kolam. Gak apa-apa. Tapi itu sakit. Kecewa. Gak nyangka. Tidak menyangka semuanya itu bisa terjadi. Tapi satu hal. Jangan kecewa. Saat di dalam kompanyon saudara. Di dalam usaha saudara. Rasanya itu baik. Ternyata menyakitkan. Sekali lagi. Jangan kecewa kalau mau dapat Purim terjadi atas hidup. Kalau dikhianati enggak masalah. Kalau engkau selalu memberi air susu dibalas dengan air tuba, enggak apa-apa. Sudah. Belajar mengikuti jejak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan enggak apa-apa. Kamu tidur enggak apa-apa. Sudah. Enggak masalah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Tetap berjaga-jaga dan jangan lengah.
Ayat 41 dikatakan begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah dikatakan. Tetap berjaga. Bagaimana Bu berjaga-jaga? Berjaga adalah tetap punya saat teduh bersama Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa. Gandol terus. Dimarahin yang gantung terus. Saya pernah mendapatkan suatu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini. Hamba Tuhan ini punya seorang anak laki-laki yang disayang. Dia diberikan mainan yang sangat bagus. Ya, mobil-mobilan dengan remote. Itu zaman baru ada mobil yang pakai remote, saudara. Papahnya mengatakan begini. Ini barang mahal. Ya, jangan sampai rusak. Ya Pak, sudah diberitahukan. Hadiah orang tuanya. Dibeli dengan harga yang mahal. Tapi dasar anak ini bahasa Jawanya ngulik, saudara. Jadi dia tuh mikir, ini kok aneh ya. Mobil tanpa digeret kok bisa jalan. Dikendalikan sama remote lagi. Bisa ngikutin saya mau kemana remote ini. Dia kok bisa ngikutin. Kok aneh. Sebetulnya rahasianya di dalamnya ini apa? Dibongkar saudara sama dia. Pengen lihat. Pada saat dibongkar dia bilang kok aneh ya. Isinya kok cuma besi-besi begini. Kok aneh ya. Gak ada apa-apanya, semua dari koin-koin kayak begini. Kok bisa ya? Dia heran. Tapi tiba-tiba dia merasakan, papahnya mau datang. Dia akan balikan lagi. Gak bisa saudara. Itu barang jadi rusak. Bisa bongkar, gak bisa pasang. Itu anak namanya. Dia ketakutan luar biasa. Dia disembunyikan. Tapi dia benar-benar ketakutan. Karena sudah dipesan. Ini harga sangat mahal. Kamu hati-hati mainnya. Jangan sampai rusak. Ternyata rusak. Saudara, apa yang terjadi? Papahnya melihat gelagatnya sudah tahu. Seorang ayah itu pasti sudah tahu kalau anaknya salah atau apa. Papanya diam aja. Lalu dia katakan, dia datengin papanya, dia peluk papanya. Tanya, kenapa? Pak, saya salah. Kenapa? Salah apa? Nangis dia. Saya enggak taat sama papa. Apa yang kamu lakukan? Mobil-mobilannya rusak. Loh kok bisa? Dia nangis dan dia katakan, sebenarnya saya pengen tahu Pak dalamnya apa. Tak bongkar Pak. Katanya saya nggak bisa balikin lagi. Saudara, karena dia datang kepada papanya. Dia mengaku dosanya di hadapan papanya. Dia tahu persis dia salah di hadapan papanya. Dia nggak mau taat kepada papanya. Papanya nggak bisa marah. Papanya bilang coba Mbak sini. Coba papa lihat. Dan akhir kata, dia tetap diampuni. Saudara, dalam menghadapi apapun, jangan lengah, berjaga-jaga. Kalau sudah melakukan suatu kesalahan, cepat datang kepada Tuhan. Jangan lari. Jangan katakan, sudahlah gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Tuhan katakan buat saudara dan saya, lari kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Amin. Saya berdoa saudara. Dia sudah mati untuk saudara dan saya. Darahnya sudah dilepaskan, dikucurkan buat saudara dan saya. Dan Tuhan sangat merindukan saudara dan saya menerima yang dinamakan kelepasan dan pengampunan dosa. Yang keempat,
apa yang harus dilakukan? Penyerahan total, itu sama dengan hineni. Ayat 42 dikatakan begini. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Saudara, ini yang harus dilakukan. Kalau toh mau tidak mau, kita harus mengalami akan hal itu. Kita katakan, Tuhan, jadilah kehendak. Karena kehendak Tuhan itu yang paling baik dan paling ringan, saudara. Pasti paling baik dan paling ringan. Karena sebetulnya dia sudah bayar lunas semuanya. Sebetulnya saudara dan saya itu masuk neraka. Ini kita mulai masuk ke dalam pengajaran-pengajaran tentang dosa. Kenapa saya itu memberitahukan ini kembali kepada saudara? Supaya saudara menyadari siapa dirimu sebenarnya. Saudara dan saya sebenarnya itu orang yang berdosa dan dikatakan upah dosa itu maut. Tidak ada jalan lain. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Upah dosa itu maut. Jadi enggak ada jalan lain. Begitu saudara itu dosa mati, sudah tidak ada pengampunan dosa lagi. Langsung masuk penghakiman dan tempatnya adalah neraka. Sudah tidak ada jalan yang lain. Saudara, keputusan yang Tuhan ambil untuk mengikut Bapaknya, itu keputusan yang sangat luar biasa. Membuat saudara dan saya bebas. Kapan itu? Kapan itu? Saat detik-detik kematiannya. Peristiwa Yesus diambil, akibatnya ditanggung hina, dicambuk, akhirnya sampai disalib. Saya ingin mengajar saudara dan nanti melihat akan apa yang terjadi. Detik-detik jam 12 sampai dengan jam 3 firman Tuhan mengatakan, gelaplah seluruh daerah itu dan terjadi gempa bumi. Betul? Ya. Kita baca dalam ayat 27, Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, saya ingin membahas ayat ini. Sampai saudara dan saya mengerti arti daripada jam 12 sampai dengan jam 3. Saya pun saat membahas ini dan Tuhan mulai menerangkan dan memberikan bukti-bukti. Saya nangis saudara. Saya bilang, betul engkau itu firman Allah. Betul engkau pernah lahir dalam dunia. Betul engkau sudah menggenapkan akan Taurat Tuhan. Karena saudara tahu bahwa untuk membongkar atau tirai itu bisa terbelah, itu punya arti yang luar biasa. Bukan karena gempa bumi membuat goncangan yang luar biasa sampai tirai itu terbelah. Tapi sebetulnya itu punya arti yang sangat dalam sekali. Saat detik-detik jam 12 sampai dengan jam 3. Pada saat Yesus itu mulai
menyerahkan rohnya. Lalu dikatakan ada gempa bumi yang amat dahsyat. Bukit batu terbelah. Dan apa yang terjadi? Darahnya mulai mengalir. Saat seorang kepala prajurit itu menusuk dia di lambungnya, darah mengalir. Dan saudara tahu, nanti saudara akan melihat akan cuplikan film di mana darah itu mengalir dari lambungnya. Terus mengalir, saudara. Terus mengalir. Dan ternyata saudara tahu, mengalir sampai di bait Allah. Di mana dikatakan tirai bait Allah itu terbelah dan sampai ke tabut, saudara. Dan pada saat tabut Tuhan itu terbelah dan tetesan darah itu mulai menetes. Dan netesnya di mana? Di tabut perjanjian. Sehingga benar-benar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapkan akan Taurat, bukan untuk menghapuskan Taurat. Karena siapa yang bisa menggenapkan Taurat itu hanya dengan darah. Pada saat imam besar itu mau mempersembahkan, mau masuk ke dalam ruang kudus, dia nggak bisa masuk kecuali dengan darah anak domba. Tetapi kali ini Yesus Kristus sendiri mempersembahkan dirinya, mengeluarkan darah dan sampai masuk dalam tetesan itu. Ini ada buktinya, saudara. Nanti sebentar kita akan melihat klip daripada penyalibkan ini. Ini terjadi seperti ini, saya mau sampaikan dulu. Ada seorang Amerika, namanya Ronald Wade. Dia seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Pada suatu saat dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan untuk gali kembali akan tabut perjanjian. Sedangkan tabut perjanjian itu kalau saudara lihat di Google ya tentang sejarahnya, bahwa tabut itu dibuat oleh Musa di atas gunung, ditulis oleh tangan Allah sendiri. Lalu pada zaman Daud yang tadi kita bicara tentang Obed-Edom, singkat cerita ditaruh di bait Allah pada zaman Salomo. Nah, dari zaman Salomo sampai dengan zamannya Tuhan Yesus itu kurang lebih 1000 tahun. Lama banget. Orang yang namanya Ronald ini, dia dapat pewahyuan sampai dia berangkat berkali-kali dari Amerika menuju ke Yerusalem. Dari Amerika menuju ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk mencari tabut itu. Singkat cerita, dia mendapatkan. Dan dia tahu bahwa darah Yesus itu mengalir tepat di tabut itu. Dikatakan sudah genap. Kenapa saya beritahukan ini? Supaya saudara tahu bahwa sebenarnya Yesus itu benar-benar penggenap hukum Taurat. Hal yang kedua, pada saat darah itu diambil oleh Ronald, dibawa ke laboratorium, saudara. Ditanya, coba selidiki darah ini. Apa yang terjadi? Saudara tahu, darah itu pada saat dibuat di laboratorium, ternyata dia katakan, ini darahnya siapa? Aneh darah ini. Menurut penyelidikan, setiap seorang anak itu punya kromosom 46. Dari ayah dan dari ibu. Tapi ternyata darah Yesus, kromosomnya itu
23 dari ibu, 1 dari ayah. Dan dikatakan yang 1 dari ayah ini bukan kromosom laki-laki manusia. Siapa? Kalau bukan Roh Kudus. Dari situ dia tahu bahwa Yesus itu lahir sungguh-sungguh. Dan penyelidikan ini mengatakan begini. Secara kedokteran tidak bisa manusia bisa hidup dengan kromosom laki-laki 1. Biasanya 50-50. Ini semua kromosom dari ibu. Hanya 1. Dan bukan dari manusia. Dari situ dia tahu bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah itu betul firman yang jadi manusia. Kenapa saya beritahukan ini? Saat saya mendapatkan ini saudara, saya bilang Tuhan, buat hambamu ini percaya penuh bahwa firman jadi manusia itu betul dibuktikan secara keadaan laboratorium. Dibuktikan dengan darahnya Yesus. Saya beritahukan supaya saudara itu benar-benar percaya. Tidak salah saudara percaya sama Yesus. Tidak salah saudara percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dan yang bisa menggenapkan Taurat itu hanya 1. Yaitu firman Allah, Yesus Kristus Tuhan. Sebentar saudara, kita akan melihat akan klip ini. Cuplikan daripada satu video. Ya. Coba ditayangkan. Saudara tahu bahwa ini diberitahukan kepada kita supaya saudara lebih percaya bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah itu betul-betul adalah kromosom dari ibunya. Dan yang 1 yaitu dari Bapa yang di surga. Biar kita tahu bahwa dia seperti firman Tuhan katakan, dia dilahirkan oleh seorang perawan. Betul-betul dia itu anak Allah. Jadi saudara dan saya mulai hari ini percayamu harus bertambah-tambah. Apa yang kita katakan bahwa kita percaya sama Yesus itu bukan main-main. Tapi betul nyata bahwa menurut penyelidikan dia tetap adalah anak daripada Maria. Dia betul-betul manusia. Tapi dia betul-betul firman Allah. Saya percaya saudara bisa mengerti akan hal ini. Dan saudara tadi melihat bahwa hanya dengan darah maka dapat terjadi penebusan dosa. Oleh karena itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus sebentar. Saudara semua sudah mendapatkan satu kresek itu. Salah satunya adalah perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati, kita bangkit berdiri. Ambil perjamuan kudus terlebih dahulu. Siapa yang belum dapat silakan angkat tangan supaya diberikan oleh Asyir. Saya minta Asyir secepat mungkin memberitahu melayani. Coba yang belum dapat silakan angkat tangan untuk yuk bangkit berdiri ya saja supaya semua tahu. Siapa lagi yang belum dapat? Kita masuk dalam doa secara pribadi sambil kita menyanyikan lagu. Darahnya sudah benar-benar tercurah buat saudara dan saya sebagai suatu pendamaian antara saudara dengan Bapa. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku.
kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita angkat akan tubuh dan darah Yesus ini. Saudara sudah melihat akan klip tadi bahwa apa yang sudah dilakukan, tubuhnya yang dipecah-pecahkan hanya untuk saudara dan saya. Dia adalah manusia, dia adalah benih ilahi, dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Buat kita percaya penuh dan percaya dengan darah dan tubuh ini yang menyatu dalam hidup saudara dan saya, akan membuat ada Purim dalam hidup kita. Kelepasan akan terjadi, kedamaian akan terjadi. Kebahagiaan akan menjadi milik saudara dan saya. Bapa, ini tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu, karena membuat kami menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan sama-sama.
Silakan duduk saudara. Kita teruskan. Gempa bumi yang kedua. Kita tahu tadi gempa bumi yang pertama, darah mengalir, membuat suatu pendamaian. Apa yang terjadi pada saat gempa bumi yang kedua? Gempa bumi yang kedua, batu penutup digulingkan. Kita baca dalam Matius 28 ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Maut tidak berkuasa lagi atas Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan mengalahkan maut dan kematian. Saudara, apa saat ini yang menjadi persoalanmu? Itu merupakan batu yang menutup. Kubur itu menggambarkan kematian. Dan ada janji Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya hari ini. Yang mengatakan, semua kematian secara ekonomi, kematian secara pengharapanmu, kematian yang sudah tidak ada jalan keluar buat sakit penyakitmu, kematian adalah sesuatu hal yang dapat dikatakan sudah tidak ada pertolongan lagi. Itu kubur, saudara. Saat Yesus dikuburkan, semua mengatakan it is finished, selesai, tidak ada kelanjutannya. Tetapi 3 hari kemudian, gempa bumi yang kedua menandakan begitu malaikat datang, terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Purim terjadi atas hidupmu. Saudara percaya? Kita harus percaya hari ini, apapun yang saat ini kau hadapi, kematian apapun, batu yang menutup hidupmu apapun dalam persoalan ini, percaya hari ini Purim terjadi atas hidupmu. Purim terjadi atas hidupmu, saudara. Purim terjadi atas hidupmu. Mari kita bangkit berdiri, kita ambil roti ini. Ini adalah suatu gambaran bahwa saudara dan saya akan dipeliharakan dalam kehidupan saudara dan saya. Bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian, Crucified. Dia sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya, dan menjanjikan Purim dalam hidupmu. Crucified, laid behind the soul. Nyanyikan dengan segenap hati. To die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the fall and down on me. Laid behind the soul, you live to die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the fall
and down on me. You took the fall, you took the fall, and down on me. You took the fall, you took the fall, and down on me. Above all. Bapa, begitu besar kasih-Mu buat kami. Biar dalam Purim hari ini Tuhan, Engkau memberikan suatu lambang pemeliharaan-Mu, jaminan-Mu sepanjang hidup kami. Kami akan makan sama-sama roti ini Tuhan, sebagai suatu lambang pemeliharaan-Mu. Engkau akan menjamin kami sampai garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara buka dan kita makan sama-sama. Ini adalah roti jaminan untuk Tuhan memeliharakan saudara dan saya sampai garis akhir. Saya percaya saudara akan dikuatkan dengan jaminan ini. Jaminan keselamatan. Jaminan dipeliharakan sampai garis akhir. Dan yang ketiga, saat ini saudara dan saya akan menerima kuasa kebangkitan untuk mengalahkan segala sesuatu. Matius 28 ayat 6 dikatakan, Ia tidak ada di sini, sebab Yesus sudah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat Ia berbaring. Yesus sudah bangkit. Katakan sebelahnya, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Saudara percaya Yesus sudah bangkit? Amin. Mengalahkan maut. Amin. Dengan mujizat. Kuasa kebangkitan akan membuat saudara mengalami mujizat. Oleh karena itu, sebentar saudara akan dibagikan dengan madu yang dari surga. Madu ini tidak diproduksi oleh manusia dan tidak diproduksi oleh lebah. Setiap orang akan mendapatkan satu botol kecil ini. Tidak harus saudara minum seluruhnya karena manis sekali. Biasanya madu yang hitam itu pahitnya luar biasa. Tetapi madu ini
madu produksi surga. Keluar dari anggur, saudara. Saudara bisa menyaksikan di taman. Ada mujizat, ada kuasa kebangkitan, yaitu kuasa mujizat. Amin. Kuasa mujizat ini dibagikan buat saudara. Satu orang satu. Ya. Tidak harus dihabiskan. Bawa pulang masing-masing. Ya. Siapa yang belum dapat angkat tangan? Saya minta secepat mungkin dibagikan. Yang di atas semua udah dapat. Yang belum dapat angkat tangan supaya diantarkan ke sana, ke tempat saudara masing-masing. Itu yang di belakang belum dapat tuh. Saudara, hari ini ya, kita menerima madu yang tidak diproduksi oleh perusahaan, tapi diproduksi dari surga. Saudara harus percaya, saat saudara minum madu ini, kuasa kebangkitan, benih kuasa kebangkitan masuk dalam hidupmu. Benih kuasa kebangkitan masuk dalam hidup saudara. Ya. Saya tidak berjanji, tapi buat saudara-saudara yang streaming, banyak berdoa. Kalau ini madu terus keluar, akan sampai ke rumah saudara masing-masing. Ya. Saudara seperti biasa, saudara boleh mendaftarkan diri kepada Ibu Guatlan. Nanti Ibu Guatlan akan mengirimkan kepada alamat saudara. Ya, cuman sabar. Sekarang baru mencapai 1000 lebih lah sedikit ya. Dan saya percaya ini akan sampai ke ujung bumi. Ya. Karena ini adalah benih kuasa kebangkitan. Saat saudara sekarang minum, nanti suatu saat saudara di rumah lagi dalam keadaan semua di dalam kubur. Masalah hidup saudara penuh dengan kepahitan. Minum dan angkat madu surgawi ini. Kemanisan, kuasa kebangkitan akan berlaku buat saudara. Mari kita bangkit berdiri. Angkat madu ini dan katakan bersama dengan saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat madu ini Tuhan. Aku percaya madu ini dari yang tidak ada menjadi ada. Aku percaya, sangat yakin akan Engkau Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu saya minum hari ini. Purim terjadi. Mujizat terjadi. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Ku terima kuasa menggetarkan dunia. Mengalir membanjiri bumi. Terima kuasa, kuasa menggetarkan dunia.
Saat ini terima dengan iman. Gelombang lawatan, gelombang mujizat terjadi mulai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, termeterai, 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 termeterai. Terima dengan iman, terima dengan iman. Mujizat terjadi. Purim menjadi milik saudara. Purim menjadi milik saudara. Purim menjadi milik saudara. Terima Purim, terima Purim, terima pembalikan keadaan, terima kuasa mujizat, terima kuasa mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, termeterai, jadi, jadi, jadi. Sekarang buka saudara dan nikmati. Katakan masing-masing dalam hatinya dan berkata-kata melalui mulut. Tuhan, aku sudah menerima dan melihat dengan mataku sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada. Saudara melihat ini sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada. Saudara melihat dengan matamu, saudara merasakan dengan lidahmu, dengan bibir mulutmu, bahwa yang tidak ada menjadi ada. Makan, minum dengan iman, maka menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini kemanisan tim ada di dalam hidup kami. Mulai hari ini mujizat terus menerus terjadi atas hidup kami. Mulai hari ini kami berjalan di dalam kemustahilan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktunya saudara kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara sudah terima Purim? Saudara sudah terima semuanya? Bawa pulang madu ini. Beri berkat kepada Tuhan. Cintai Tuhanmu. Cintai Tuhanmu. Lebih dari yang lain. Saudara, saat ini anak-anak dari penari akan mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Siapkan hati supaya benar-benar tarian ini bukan sekedar tarian biasa. Tapi tarian ini adalah menggambarkan bagaimana kita harus menjadi mengucap syukur kepada Tuhan untuk salib yang sudah diberikan buat saudara dan saya, penebusan dosa yang sudah diberikan Tuhan buat saudara dan saya. Sudah siap? Sudah? Belum? Coba yang ada di sana dipanggil. Oh. Saudara, tarian ini menggambarkan sesuatu di mana saudara dan saya diajak bersama-sama. Nanti pada saat pujian ini bukan merupakan tontonan, tapi benar-benar ini saudara ikut ambil bagian
di dalam menyembah Tuhan, ikut ambil bagian di dalam menyanyi dan menyembah Tuhan bersama-sama. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Mari saudara nyanyi. kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima penebusan darah anak domba Allah yang sudah membayar lunas semua kutuk dosa, semua kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, semua kutuk kematian, semua kutuk sudah dihancurkan, yang dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dan mulai saat ini kami dibenarkan menjadi milik kepunyaan Kristus. Amin, amin, amin. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Yesus Kristus sudah bangkit. Maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang
kami kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Kami hidup, kami katakan, karena salib-Mu kami berkemenangan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yesus, Dan biar malam ini kami mau berkata, Tuhan, ku memilih Hineni. Ini aku hamba. Saudara malam, nyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan. Tuhan, aku memilih Hineni. Aku memilih untuk taat kepadamu, Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, kami terima karakter Kristus yang dalam rupa ketuhanan mau menjadi hamba dan melepaskan semua hak untuk mengikuti kehendak Bapa. Kami ada karena cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Malam hari ini kami lekatkan hati kami melekat erat dengan hati-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami terima malam hari ini Kau penundukan diri, kerendahan hati, ketaatan mutlak, penyerahan total. Malam ini kami memilih Hineni, kami memilih menjadi budak karena cinta-Mu. Sampai Tuhan datang, sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Katakan. Hineni adalah jalan untuk mencapai pembalikan keadaan. Mari saudara, kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk mempunyai hati Hineni. Ini hamba-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu. Kami mau melakukan dan mencintai-Mu. Kami mau mengabdi kepada-Mu dengan cinta. Apa yang Engkau mau,
biarlah kami boleh menjalaninya. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami yang sudah mengerti akan pengorbanan-Mu, kami yang sudah mengerti siapa identitas-Mu Tuhan, firman hidup, firman yang jadi manusia, buat kami mencintai-Mu, supaya pembalikan keadaan terjadi. Membalikan keadaan terjadi. Kuasa kebangkitan kami terima. Oleh karena anugerah Tuhan yang membuat pembalikan terjadi. Amin. Sudah siap untuk bangkit di malam hari ini. Kita mau deklarasikan selebih sekali lagi. Kembalikan keadaan. Sudah kita terima malam hari ini. Amin. Katakan semua. Hari ini telah dinyatakan masa-masa perkenanan, tongkatnya telah diulurkan, anugerahnya telah datang. Dengan cinta dan hati hamba menyembah pada Sang Raja, harapan baru wanita, keselamatan telah datang. Katakan semuanya. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Raja. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang Raja. Anugerah berkat melimpah, otoritas tak diberikan. Inilah masa perkenanan. Anugerah Tuhan. Anugerah berkat melimpah, otoritas tak diberikan. Inilah masa perkenanan. Inilah masa. Inilah masa perkenanan. Kembalikan keadaan, Terjadi kemenangan, di dalam otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Raja. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, Amin. perkenanan, penetapan. Mari yang sudah terima dan percaya, katakan sekali lagi. Kembalikan. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Raja. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang Raja. Segala puji hormat bagi Sang Raja. Segala puji hormat bagi Sang Raja. Amin. Saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa. Mulai dari pagi, debu emas penuh sekali di tempat ini. Ya, dan saya percaya debu emas turun atas hidup saudara, menandakan masa keemasan akan menjadi milikmu. Masa keemasan akan menjadi milikmu. Masa keemasan akan menjadi milikmu. Kita tutup dalam doa. Bapak, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami sudah menerima kuasa kebangkitan, lawatan keajaiban.
Kami sudah menerima madu keajaiban dan itu sudah menjadi milik kami. Kami bawa pulang dan menjadi berkat buat keluarga kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Ini semua berasal daripadamu, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tidak ada satupun di antara kami yang berani mencuri kemuliaan-Mu, karena semua berasal daripadamu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang jadi manusia. Terima kasih untuk semua. Kami menerima berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami bawa pulang gelombang lawatan, gelombang keajaiban menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua selamat pulang sampai di rumah kami masing-masing. Diberkati jasmani dan rohani. Diberkati jasmani dan rohani. Diberkati jasmani dan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, termeterai jadi. Lord, bless you and give you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen. Saudara, selamat malam. Tuhan memberkati saudara semuanya.